Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi wa alihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur sudah sepantasnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan ibadah salat tarawih yang dirangkai dengan ibadah-ibadah yang lain, khususnya ibadah shaum. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu bentuk rasa syukur kita ini mari kita aktualisasikan dengan berbagai aktivitas yang positif, amaliyah yang baik atau amal soleh, sehingga kita bisa terus menambah tabungan amal kita dan menjadi catatan terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam sehingga sampai kepada kita sekalian, dan ini adalah nilai terbaik yang akan memandu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin, salawat yang kita panjatkan tidak hanya kepada baginda Nabi, tapi juga tak lupa kita sampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentu saja para pengikutnya, termasuk kita semua, agar kita termasuk umat baginda Nabi Muhammad yang nanti di yaumil akhir akan memperoleh syafaatul uzma bi'idznillah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah malam ketiga, hari ketiga maksudnya, atau malam keempat bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih disampaikan oleh Allah pada hari yang keempat ini. Tapi meskipun demikian, saya ingin menyampaikan satu pesan penting dari baginda Nabi Muhammad, agar sejak kedatangan bulan Ramadan atau sejak masuknya bulan Ramadan dan sampai akhir nanti kita diberikan kekuatan dan diberikan pilihan terbaik oleh Allah untuk senantiasa bergembira menyambut bulan Ramadan ini dengan mengisinya dengan amal soleh dan amal-amal lain yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah nas yang diberitakan dalam sebuah kitab, itu kitab Darratun Nasihin, disebutkan bahwa man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Ini sebuah redaksi yang oleh sebagian ulama diperdebatkan, terutama ulama hadis, mengenai derajat hadisnya. Ada yang menyebutnya ini hadis maudhu, ada juga yang menyebutnya ini hadis dhaif atau hadis lemah atau bahkan hadis palsu. Tapi bagi sebagian ulama ini ada menempatkannya sebagai hadis hasan. Tetapi terlepas dari perbedaan itu, esensi dari pesan yang disampaikan dari nas tadi adalah bagaimana cara kita memperlakukan Ramadan dari sejak menyambut kedatangannya, mengisinya, bahkan nanti menutupnya di akhir bulan Ramadan ini. Menyambutnya kita harus dengan riang gembira, dengan hati yang lapang, dengan hati yang betul-betul ingin menyambut bulan Ramadan ini sebagai tamu yang agung,
tamu yang harus disambut dan diperlakukan dengan berbagai ritual amal soleh yang akan kita lakukan. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini dan tidak menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Oleh sebagian ulama disebutkan sebagai tanda-tanda orang yang tidak beriman, apalagi ragu, apalagi sampai biasa-biasa saja. Datar-datar saja menyambut bulan Ramadan. Ada Ramadan ada tidak, ya sama saja. Sayang sekali kalau masih punya pikiran seperti itu. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita evaluasi lagi nih 4 hari ini. Apakah kita sudah optimal mengisi bulan Ramadan itu dengan sepenuh hati, dengan segembira mungkin, sesenang mungkin mengisinya dengan berbagai amaliyah yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah dan dekat dengan tujuan bulan Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surat Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ayat ini menegaskan bahwa sudah banyak karunia dan rahmat, kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk salah satunya adalah bulan ini. Bulan Ramadan, bulan yang begitu banyak memperoleh julukan dan memiliki begitu banyak keistimewaan atau keutamaan. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini bulan yang merupakan karunia dari Allah, bulan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita sekalian, harus kita lakukan sebagai sebuah tamu atau seorang tamu yang harus betul-betul kita sambut dengan baik, selayaknya bagaimana kita menyambut tamu yang sudah lama tidak pernah bertemu dan memang sangat spesial. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita akan sampai pada derajat yang disebut dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun menurut sebagian ulama, khususnya menurut Syekh Sirajuddin Al-Husaini, beliau menyebutkan bahwa la'allakum tattaqun ay la'allakum tablughu bisyamikum. Artinya bahwa la'allakum tattaqun itu adalah harapan kita agar kita bisa sampai dengan saum kita ini untuk apa? Sampai kepada ila maratib taqwa, kepada derajat takwa atau tingkatan ketakwaan yang di dalamnya mengandung wiqayatul munimah atau pertolongan yang agung, pertolongan yang akan membuat kita tetap bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan atau biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita kembali merefresh diri kita, menyegarkan diri kita tentang kedatangan bulan Ramadan dan bagaimana cara isinya dengan cara-cara yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, derajat takwa yang disampaikan tadi oleh Imam Sirajuddin Al-Husaini itu kemudian dipertegas oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengatakan bahwa tingkatan takwa itu khususnya dalam konteks Ramadan itu ada 3. Yang pertama adalah himyatul qalbi wal jawarih anil athami wal muharramat, bahwa seorang yang memiliki tingkatan takwa yang pertama, ini tingkatan takwa yang paling rendah, adalah orang yang bisa menjaga hatinya dan anggota tubuhnya anil athami wal muharram, dari berbagai perilaku dan berbagai hal yang bisa membuat kita berbuat dosa dan bisa membuat kita terjerumus pada jalan yang diharamkan atau dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan, ini adalah level terendah, padahal perjuangannya luar biasa, tetapi ini adalah dasar
menjadi basic bagi kita seorang yang beriman ketika melaksanakan ibadah puasa. Tadi mampu menjaga hati dan seluruh anggota tubuh. Kalau kita lihat dalam kitab Bidayatul Hidayah misalnya, Imam Ghazali mengatakan bahwa ada 7 anggota tubuh yang paling menentukan dalam diri seseorang. Yang pertama adalah al-ain, al-udhun, kemudian al-lisan, kemudian al-farj, kemudian al-batan atau perut, kemudian al-yad dan al-rijl atau kedua kaki. Ini adalah ke-7 anggota tubuh yang inti. Sehingga kalau dikaitkan dengan leadership misalnya, kepemimpinan, ini adalah parameter seseorang bisa menjadi pemimpin atau tidak. Karena kata Imam Ghazali, seorang yang mampu menjadi pemimpin itu adalah orang yang mampu mengendalikan seluruh anggota tubuh, mengendalikan pandangannya untuk tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif, tidak terjerumus pada berbagai potensi kemaksiatan, menjaga telinganya untuk tidak mendengar ghibah, tidak mendengar hal-hal yang jelek, membicarakan orang, aib orang lain, menjaga juga lisannya untuk tidak membicarakan orang, apalagi menjelek-jelekan orang. Kemudian juga menjaga farjnya, menjaga farjnya untuk tidak digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. Tentu bagi yang sudah berumah tangga, sudah bersuami, sudah beristri, ada aturan yang tidak boleh dilanggar ketika kita sahur. Begitu juga yang belum memiliki pasangan, cara terbaik untuk mengendalikannya adalah terus berpuasa, dan berpuasa. Hari ini momentumnya di bulan ini adalah kita bisa mengendalikan anggota tubuh kita. Jadi tangan kita juga, perut kita diisi dengan hal-hal yang haram, dengan makanan yang halal dan thayyibah, bukan makanan yang haram. Bahkan yang syubhat itu kalau bisa tidak masuk ke perut kita. Tangan kita digunakan untuk membantu sesama, menolong orang lain. Begitu juga kaki kita dilangkahkan menuju majelis-majelis ilmu, menuju tempat-tempat ibadah atau kegiatan-kegiatan yang berdimensi ketauhidan, yang di dalamnya ada nutrisi keimanan yang bisa kita peroleh melalui majelis-majelis itu, termasuk malam hari ini insyaallah. Yang kedua, himyatuha 'anil makruhat. Ini level ketakwaan yang kedua, adalah bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita dari berbagai hal yang makruh, hal yang tidak penting, hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus ngomongin orang, apalagi di bulan puasa ini, ghibah, membicarakan orang lain dan sebagainya. Saking sudah tidak tahannya untuk berbuka, makanan yang ada di depan kita dipelototi, bahkan ditungguin dari jam 4 misalnya. Itu juga mengundang potensi makruh dalam ibadah. Banyak juga perilaku-perilaku makruh yang lain dalam ibadah kita. Oleh karena itu hadirin, ini adalah derajat atau tingkatan takwa yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu al-himyatu 'anil fuduli wa ma la ya'lam. Orang sudah tidak lagi bicara tentang halal haram karena udah lewat dalam hati itu udah standar kita. Masa yang haram masih dilanggar juga, masa yang kan gitu ya, masih sesuatu yang membatal masih kita hantam juga. Itu mau udah hebat. Yang makruh apalagi merokok udah hebat, karena bagi sebagian orang bahkan ada fatwanya merokok itu misalnya haram. Nah itu mah hebat, yang makruh begitu udah hebat. Nah kemudian bagaimana yang paling tinggi, ketakwaan yang paling tinggi itu? Yang tadi saya sampaikan, al-himyatu 'anil fuduli wa ma la ya'lam. Jadi orang sudah tidak berpikir lagi yang haram karena udah biasa, nggak
tak perlu diingatkan lagi, karena itu sudah menjadi pakem hidupnya. Yang mampu juga sudah hebat. Dia tidak lagi peduli pada berbagai hal. Yang penting adalah bagaimana caranya tetap manteng sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukannya, saumnya, salatnya, ibadahnya, zakatnya, sedekahnya, hadirnya di majelis ini, hadirnya di masjid ini, semuanya lillahi ta'ala. Tidak ada pertimbangan-pertimbangan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan ibadah sudah sampai pada level keikhlasan. Nah, itu hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada akhir ceramah ini saya ingin menyampaikan satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ghazali terkait bagaimana kesungguhan kita untuk hadir di tempat-tempat yang bisa memberikan nilai lebih tentang bagaimana caranya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di qalbi insan itu. La taqrah illa bi ziyadati ilmin wa amali. Kata Imam Ghazali, jangan senang, jangan bahagia dulu illa bi ziyadati ilmin wa amali. Nah, ini momentumnya bulan puasa. Kecuali apa? Kecuali dengan bertambahnya ilmu dan amal kita. Di bulan Ramadan banyak menghadiri seperti hari ini, malam hari ini, ceramah tarawih, ada majelis subuh, ada majelis taklim yang lainnya, ada kajian-kajian, kita ikuti. Karena itu adalah menjadi bekal kita nanti. Yang sampaikan tadi, jangan gembira dulu kita mempunyai mobil berapa, jabatan kita tinggi, rumah kita hebat, relasi kita keren di sana, anak-anak kita sukses. Jangan bahagia dulu kalau kita tidak bisa setiap tahun menambah ilmu kita. Karena kata Imam Ghazali, la tafrah illa bi ziyadati ilmin. Yang gembira dulu kecuali bertambahnya ilmu, bukan bertambahnya uang, bukan bertambahnya harta, bukan bertambahnya kemewahan, bukan meningkatnya jabatan, tapi dengan bertambahnya ilmu. Yang kedua, wa amalin, dan meningkatkan amal yang bisa kita lakukan dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini bulan Ramadan, mari kita isi bulan ini dengan amal-amal yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertadarus, saumnya apalagi, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Kenapa dua hal ini menjadi catatan penting bagi Imam Ghazali? Karena di annahuma radituka, ya, karena ini akan menemani kita. Ya, kemudian menemani di mana? Fil qabr, di alam baka nanti. Hina yatakhallafu ahluka wa ma'luka. Karena nanti inilah amal dan ilmu ini, amal soleh tentunya, bukan amal sah, yang akan menemani kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai keluarga kita nanti bisa meninggalkan kita, harta kita pun tidak akan dibawa. InsyaAllah mudah-mudahan setiap Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, setiap hari, dari hari ke hari, bahkan pada Ramadan berikutnya, kita akan selalu bisa mengupgrade, bisa meningkatkan amal kita, ilmu kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nanti setelah selesai Ramadan ini, kita betul-betul menjadi hamba yang paripurna dalam arti sampai pada kesucian, sampai pada fitri, sehingga kita bisa merayakannya bersama-sama dengan bergembira. Dari awal kita menyambut Ramadan dengan gembira, dan kita mengakhirinya juga dengan gembira, insya Allah. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.